Silakan duduk lagi teman-teman semua. Thank you, selalu sebuah sukacita kehormatan bisa sharing di tempat ini dan pas lagunya. Kita lagi ngomongin tentang keluarga Kristus hari ini. Jadi buat teman-teman yang baru tahu, Oktober itu bulan gereja teman-teman. Jadi biasanya kita akan bagiin pesan Tuhan berkaitan tentang pentingnya bergereja, siapa itu gereja, terus buat apa gereja itu ada. Dan ya hari ini aku mau sharing tentang ini yang aku bagikan kemarin minggu lalu di gereja lokalku. Ya aku dari New One International Church bareng Robert Lea. Tahun depan saya 10 tahun di sana, tahun depan berarti ntar lagi ya. Tahun depan tuh berarti tinggal 2 bulan, 3 bulan lagi. Ya. Dan saya 10 tahun di sana, bergereja di sana. Dan gereja ini selalu spesial buat saya karena ini gereja pertama yang undang saya khotbah. Ya, catat tuh, gereja pertama yang undang Christopher Tapiheru khotbah nih gereja ini. Ya, dulu masih di German Center. Gue khotbah gantiin orang waktu itu. Pendetaannya nggak tahu kemana. Ya, hari Jumat dikabarin Sabtu kebaktiannya. Jadi langsung ya. Sebagai hamba Tuhan kita harus siap saudara untuk melayani Tuhan. Jadi ketika diminta siap. Dan akhirnya sampai hari ini saya jadi pendeta beneran saudara. Ya, dan sebuah perjalanan yang selalu mengharukan buat saya personal dan bersyukur sekali lagi buat keluarga di sini. Makanya aku kenal Priska udah lama banget dari awal dulu. Terus Chris juga lumayan lama, terus mana tadi yang tadi terima tamu bawa tulisan itu sister gua juga udah lama banget tuh yang baju kotak-kotak di belakang kacamata ya itu dia, halo itu juga dari awal banget dan seneng banget, banyak banget yang di belakang juga beberapa dari masih langsing sampai langsung atau kebalik dari langsung jadi langsing pokoknya. Tuhan Yesus baik ya. Saudara, teman-teman bicara tentang keluarga Kristus atau Jesus' family, ada beberapa hal yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, siapa sih anggota keluarga Kristus? Yang disebut keluarga Kristus itu siapa gitu ya. Di Matius 12, kita ke Matius 12. Matius 12 ayat 48 sampai 50. Matius 12 ayat 48 sampai 50. Jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya. Berita apa? Jadi gini, Yesus lagi khotbah di satu rumah. Jadi gini, Yesus kalau khotbah tuh selalu full house. Artinya kalau di rumah tuh pasti penuh. Ya kalau di komplek pasti dibubarin tuh. Ya, karena nggak boleh ibadah di rumah katanya gitu. Apa sih? Ya kan? Jadi zaman itu pasti membludak. Orang sampai keluar-luar. Makanya kalau teman-teman ingat ada orang yang pernah mau bawa temannya lumpuh, nggak bisa lewat depan, maka lewat atas. Teman-teman ingat. Jadi emang selalu kalau Yesus khotbah tuh membludak, dia itu kalau bisa dikatakan rockstar, dia rockstar pertama. Makanya dia pertama kali dibetain sama teman-teman ahli Taurat Farisi, guru-guru Yahudi itu karena kalah pamor. Ya follower Yesus lebih banyak. Itu yang bikin dia tuh dibetain. Nggak ada problem sebenarnya Yesus bikin mujizat, ngajarnya powerful. Apa masalahnya? Ngiri. Udah itu doang sederhana. Ya. Jadi dibilang ketika lagi khotbah, terus tiba-tiba ada orang bilang kayak gini, Yesus ibumu sama saudara-saudaramu di depan tuh. Gitu. Terus jawaban Yesus sinis banget. Ya, coba deh kita lihat ya. Siapa ibuku kata Yesus? Ya. Dan siapa saudara-saudaraku? Kok nyolot amat tiba-tiba? Kan gitu. Ya. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Ayat 50 nih buat kita semua. Kita yang mesti ngelihat sendiri, menguji sendiri, bener gak gue anggota keluarga Kera? Keluarga Kera, keluarga Kera, keluarga kerajaan Allah. Kan gitu, ya kan selalu ekornya kan di situ, keluarga Kera. Right? Siapa? Ayat 50, sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki. Dialah saudaraku perempuan dan dialah ibuku. Siapa? Anggota keluarga Kristus yang melakukan kehendak Bapa. Siapa aja. Enggak melulu harus pendeta. Ya. Tapi siapapun yang melakukan kehendak Bapa, artinya yang punya hubungan sama Tuhan tuh lebih dari cuma sekedar antara umat sama Tuhan, tapi antara anak-anak sama papinya sendiri. Yang tahu persis bahwa kita ini anak Tuhan. Dan bukan cuma ngaku anak Tuhan, tapi sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Bapaknya yang di sorga, kayak Yesus. Itu disebut dengan keluarga Kristus. Jadi keluarga Kristus nomor satu adalah mereka yang diakui sebagai keluarganya Yesus. Sama Yesus sendiri. Karena kalau ngaku-ngaku, gampang. Ngaku-ngaku gue anak Tuhan, gampang. Gitu, baru tinggal gue anak setan. Gitu. Ngaku-ngaku tuh gampang banget kok.
Tapi diakui sama siapa? Yesus sendiri. Itu yang pertama, keluarga Kristus adalah mereka yang diakui sama Yesus. Yang kedua adalah kita ke Wahyu 12 ayat 17. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Kalau teman-teman pernah baca kitab Kejadian, teman-teman akan nangkap nih ngomongin apa. Ingat nih Wahyu di ujung, Kejadian di awal di ujung depan. Apa yang dibilang di Kejadian? Ketika Tuhan lagi menghukum, ingat gak? Tuhan ngomong sama ular apa? Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Tapi keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Yaitu bicara tentang namanya kalau bahasa teologisnya tuh Injil pertama, proto-evangelium. Jadi itu penggambaran buat nanti Yesus akan menghancurkan dosa dan maut dan kuasa iblis di atas kayu salib. Jadi gini, sistemnya gini. Kepala iblis diinjak, remuk, tapi iblis kayak seperti ular dia gigit kaki Yesus. Makanya disalib, ingat gak? Yesus disalib di mana? Di sebuah bukit yang namanya unik, Bukit Golgota. Bukit tengkorak, artinya apa? Yesus disalib di atas kepala tengkorak. Jadi tengkoraknya dipasak gitu, berarti hancur tengkoraknya. Tapi di saat yang sama Yesus juga mati. Dan ini sebuah nubuatan yang digenapi dari Kejadian 3 ayat 15, digenapinya di Yohanes 3 ayat 16. Kalau teman-teman ingat. Ya dan dibilang dan di kitab ujung dari kitab Alkitab kita, dibilang naga ini bete. Karena sebenarnya dia pengen ngancurin keturunan perempuan itu. Siapa? Yesus. Tapi inilah problemnya, bukan problem, inilah masalahnya bagi iblis, bukan buat kita. Tapi ini bikin kita justru jadi diyakinkan kita dibawa jadi berani. Kenapa? Karena dia di pihak kita. Siapa lawan kita? Tuhan. Yesus di pihak kita. Siapa lawan kita? Kita ini keluarganya. Ngapain perlu takut? Iblis yang mestinya uring-uringan sama kita. Ya kenapa? Karena dia bingung tentang Yesus nih. Oke, dia biarin Yesus menangin satu dunia. Dia bunuh Yesus, tetap aja dia juga kalah kan gitu. Iblis juga tetap kalah. Ya, Yesus disalib mati. Justru lewat kematiannya malah iblis dikalahkan. Aneh kan? Jadi nggak bisa diapa-apain. Ya, itu naturnya Yesus. Dan kita juga natur orang percaya sebenarnya kayak Yesus. Kita mau diapa-apain nggak ngaruh. Dibiarin kita nginjil, dilarang kita tenang-tenang aja kita tetap nginjil. Karena kita nggak takut sama orang, takut sama Tuhan. Ya, jadi karena nggak bisa ngebunuh Yesus, dia pergi memerangi keturunan perempuan ini, keturunan yang lain. Siapa itu keturunan perempuan ini yang lain selain Yesus? Boleh kita lihat ayatnya, jangan dihilangin. Ya, yaitu yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Siapa? Kristen, orang Kristen, pengikut Kristus, bukan cuma yang KTP-nya Kristen. Tapi yang benar-benar memiliki menuruti hukum-hukum Allah, artinya melakukan kehendak Bapa dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi kalau kemanapun dia ngomong, apapun yang dia katakan, pasti dia akan bersaksi tentang apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Jadi mereka yang pertama apa? Siapa keluarga Kristus yang diakui sama Yesus, yang kedua yang dibenci atau yang diincar sama setan. Ini setan akan berusaha hancurin kita. Karena apa? Dia terganggu, terancam sama kita. Maka dia berusaha ngancurin kita. Ya teman-teman gak usah heran kalau lu ikut Yesus sungguh-sungguh, lu akan mulai ngerasa kayak mulai digangguin sama setan. Itu justru artinya lu ikut Yesus sungguh-sungguh. Kalau lu gak pernah digangguin setan, jangan-jangan lu gak ikut Yesus. Jangan-jangan lu setan juga, makanya gak pernah digangguin. Ngapain setan gangguin setan? Ya kan enggak? Cuma orang Kristen yang suka gangguin orang Kristen, ya kan? Contoh akun-akun satir misalnya. Ya kan? Sama-sama Kristen nih. Ya kan? Sama-sama hamba Tuhan, tapi malah pada rese gitu. Ngapain sih? Ya kan? Cuman orang Kristen yang melakukan itu, suka gangguin sesama orang Kristen. Setan gak pernah gangguin setan. Ya, jadi ketika lu ketika ikut Yesus, orang tuh banyak bingung, kok ikut Yesus kok jadi mulai diganggu-gangguin ya kak. Gue bilang itu justru artinya ikut Yesus beneran. Makanya setan mulai terganggu dengan kehadiran lo. Ya kalau setan tuh ada rapat, nama lu disebut. Ini rese nih si Kriston emang nih, kan gitu. Harus gitu, kalau belum berarti kita belum sungguh-sungguh jadi keluarga Kristus. Karena keluarga Kristus adalah yang diakui oleh Yesus. Yang kedua yang dibenci dan diincar sama setan. Yaitu justru meyakinkan kita bahwa kita udah di jalur yang benar. Ya, nggak mestinya kita takut sama setan. Ya nggak sedikit orang yang udah mulai sungguh-sungguh sama Tuhan, mulai diganggu setan malah takut. Gue bilang nggak cocok lu takut sama setan. Setan itu kayak kecoa.
Bener gak cocok lu takut sama kecoa. Setiap kali ketemu kecoa lu perhatiin gak? Lu lagi jalan, dia lagi jalan, tiba-tiba dua-duanya berhenti kan? Tandanya apa? Enggak ketawa karena bener kan? Bener gak? Dia lagi jalan, kita lagi jalan, berhenti tiba-tiba. Dua-duanya berhenti. Artinya apa? Dia takut sama lo sebenarnya. Cuman dia berjudi, dia lihat juga, kok lu berhenti juga gitu loh. Nah, dia berjudi nih antara gue kabur atau gue samperin kan gitu. Makanya kalau lu takut kecoa, kecoa pasti terbang ke lu. Cobain aja. Kalau lu maju dia kabur pasti. Kalau lu diam dia maju biar dia ambil resiko. Kan dia takut sama lo. Dan ini yang firman Tuhan katakan tentang apa? Tentang iblis. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lari itu gesture apa? Takut kan? Ngerti gak? Jadi mesti bukan kita yang takut sama setan. Setan yang takut sama kita. Gimana sih? Makanya Alkitab dibaca, jangan dipajang. Biar gak takut di set. Nggak usah takut, ngapain? Ya salah satu hamba Tuhan yang suka khotbah di sini, Michael Sony pernah cerita. Ini ada orang yang kirim setan ke rumahnya, pocong. Ya, disamperin pocongnya sama dia. Dikejar, lagian pocong juga nggak bisa lari. Dia pasti kesandung-sandung. Paling akhir dia capek berdiri, akhirnya guling-guling dia lari, pasti. Disamperin pocongnya, nggak bohong gua. Tanya tuh Kak Son, dia cerita gitu. Ada orang yang kirim pocong ke rumah gua. Ya gua gambrengin lah, kata dia. Ya, lagi santai tiba-tiba udah geruduk-geruduk di atas, wah apaan tuh Beb? Udah tinggal tidur tuh, nah gue cek deh kan gitu. Ya ada yang kirim setan katanya. Anak setan dikirimin setan. Ya kan Kak Son kan selalu bilang dia tuh hellboy. Ya kan dia dulunya orang-orang yang punya ilmu hitam, makanya diincar-incar. Keluarga-keluarga keturunan keraton-keraton di atas yang punya kuasa-kuasa gelap gitu. Makanya ketika dia bertobat, setan tuh terganggu sekali sama dia. Dulunya satu tim, memang karena bertobat, jadi mulai setannya jadi mulai nyerang-nyerang, mau ngegangguin, mau nakut-nakutin. Enggak takut dong. Ya enggak? Kenapa? Karena dia singa. Kan dia bilang iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, keliling untuk mencari orang yang apa? Ada ingat gak ayatnya? Dapat ditelannya. Kenapa ditelan? Sejak kapan singa makanin nelan? Emang ular anaconda dikelomot-kelomot terus ditelan? Enggak. Singa itu di mana-mana digigit, dicabik-cabik. Baru dimakan. Kenapa ini singanya nelen? Artinya apa? Giginya nggak ada. Bener kayak opa-opa yang lupa pasang gigi palsu pas mau makan, jadi di kelomot-kelomot doang. Dan siapa yang bisa ditelan? Orang-orang yang nggak punya kesaksian Kristus. Yang ketika ketemu setan nggak ngelawan, malah tergoda. Malah takut sama setan lebih parah lagi. Ya jadi nggak usah takut karena emang logikanya kalau emang kita keluarga Kristus, kita diakui sama Yesus dan ditakuti dan diincar sama setan, udah pasti. Dan yang ketiga ini yang surprising, oke? Ini poin terakhir. Surprisingly kita baca ke Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nah, yang bagian ini aku akan stressing, akan habisin waktuku di sini. Ini bagian yang sangat-sangat intriguing. Sebagai minoritas di negara ini, sebagai orang Kristen kita tahu dari Alkitab udah di briefing, dunia gak akan suka sama kita. Ini akan tiba waktunya orang membunuh kita dan mengira dia lagi berbuat bakti bagi Tuhan. Ya gak? How great is our God, sing with me how great, ya kan? Benar gak? Tiba waktunya, udah tiba. Dari dulu kalau belajar tentang sejarah kekristenan tuh yang paling disiksa di sepanjang sejarah. Apa yang Yesus bilang jadi kenyataan. Kalau mereka dengerin gue, mereka bakal dengerin lo. Masalahnya mereka gak mau dengerin gue. Udah pasti gak bakal dengerin lo. Ya. Jangan bingung kalau dunia membenci kamu, karena mereka lebih dulu membenci saya dari kamu. Ya. Tapi ini yang unik di sini. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul 2 yang terkenal itu apa? Nih, Pentakosta. Ini bagus nih di sana. Ya. Buat ngingetin, karena gini, ini logikanya kalau kita keluarga Kristus artinya kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan, Roh Kudus. Kayak Pentakosta itu sebuah peristiwa dalam sejarah untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan menepati janjinya. Dia berjanji akan memenuhi anak-anaknya dengan rohnya sendiri. Right? Dan akan jadi powerful kita, kamu akan terima kuasa dan akan jadi saksi. Ingat, bukan jadi sakti. Oke, jangan fokus sama karunia itu bonus. Kalau lo pelayanan main drum, lo gak perlu karunia kesembuhan. Mau nyembuhin siapa? Simbal. Simbalnya pecah nih, gampang. Dipegang sembuh, gokil. Wah,
enggak buat apa? Hah? Kecuali lu pelayanannya ke rumah sakit, doain orang gitu kan, di tim penjengukan jemaat yang sakit. Ya lu akan dikasih karunia kesembuhan, nyambung. Ya dong, masa main drum karunia kesembuhan nyembuhin apa? Monitorku mati nih sebelah kiri, gampang. Enggak gitu konsepnya. Pelayanan lu apa dulu? Makanya nggak usah, percayalah kalau kita pelayanan, Tuhan pasti kasih karunia kok. Dan karunia itu sistemnya sesuatu yang ditambah-tambahkan. Ya, kayak aplikasi. Ya kan kalau beli HP kan ada aplikasi bawaan, sama yang ditambah-tambahin lu install sendiri, bener kan? Nah karunia roh tuh kayak gitu. Ya, yang installed adalah apa? Kecintaan akan Tuhan. Hati yang baru, yang menginginkan Tuhan, itu yang di dalam. Tapi nanti karunia ditambahin sambil kita melayani Tuhan. Tenang aja, jadi itu gak usah diributin, kamu akan jadi saksi. Ya, dan ini cukup awal karena di Kisah Rasul 2. Coba perhatiin deh. Judulnya apa? Kisah Rasul 2 ayat 41. Ada judulnya tuh di situ. Apa? Bukan, hari Pentakosta ayat 1. Cara hidup jemaat yang pertama. Ya, this is the first church. Cara hidup mereka ini seperti ini, coba lihat. Ini berarti mereka dipenuhi Roh Kudus dong. Ini kan Kisah Rasul 2. Awalnya Pentakosta kan? Orang-orang yang menerima perkataannya itu. Perkataan siapa? Petrus. Petrus sempat khotbah yang tadinya penakut, jadi pemberani. Dia khotbah tentang Yesus. Dia memberitakan Injil. Yesus yang diapain? Yesus yang elu salipin, elu yang bunuh Yesus. Khotbahnya gitu, nggak enak. Oh, tapi semua bertobat. Yang gitu. Jadi khotbah enak bukan berarti bertobat, belum tentu. Khotbah tajam bukan berarti nggak ada yang mulut, sebaliknya bisa jadi, aduh, benar banget lagi, iya lagi kan gitu. Ya, khotbah tuh harus gitu. Orang-orang yang menerima perkataan atau firman Petrus yang adalah firman siapa? Firman Tuhan. Orang-orang yang menerima berita Injil itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Teman-teman pernah bayang nggak gimana cara baptis 3.000 orang? Gimana? Kalau satu-satu, kebaktiannya bisa seminggu nggak beres-beres. Kadang kalau gini, aku nggak tahu kalau baptisan kalau di tempatku, kita baptisan di tempat di ruang ibadah pakai portable di depan semua jemaat. Jadi anggap waktu itu ada 13 orang yang baptis. Itu aja kebaktian udah ngaret, bener dong? Yang biasanya jam 12 udah beres, jadi ada 13 orang lagi satu-satu doain, satu-satu. Lu bayangin nggak 3.000? Gimana caranya? Paling mungkin adalah ke pinggir pantai, ya semuanya semuanya, ya udah siap, yuk, ya ikutin kata-kata saya, gitu. Ya, dalam nama Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yuk bareng-bareng, semua menceburkan diri sendiri kan gitu. 3.000, lu bayangin sendiri, 3.000 itu banyak. Dalam satu hari. Ya, terus berarti jemaat pertama langsung berapa jumlahnya? 3.000. Belum lagi dengan para rasul yang udah percaya. Ya, nah ini dia. Ini seperti apa sih mereka? Ada yang pernah penasaran nggak? Orang-orang dipenuhi Roh Kudus yang adalah keluarga Kristus itu seperti apa sih? Ini dia, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, mereka terus belajar firman, pengen mengenal Tuhan. Ya, dan dalam persekutuan, artinya belajar untuk berkeluarga. Teman-teman mesti sadar, gereja itu keluarga rohani. Makanya ketika lu cuman datang tadi jemput pulang tadi antar kayak jelangkung, lu gak akan pernah jadi anggota keluarga Kristus. Karena ada orang yang kalau ditanya gereja di mana, dia bilang, wah kalau saya mah kemana aja gitu, yang paling dekat, yang lagi pengen di mana gitu, lagi siapa khotbah, GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Yang kayak gini gak bakal pernah bertumbuh. Karena emang dimasukkan untuk jadi keluarga rohani. Ya, bertekun dalam pengajaran, dan yang gak ikut pengajaran juga sama, kalau cuma ngumpul-ngumpul doang buat apaan? Ya, we go to church to learn how to be the church. Kita pergi ke gereja itu untuk belajar jadi gereja. Karena gereja itu Anda dan saya, gereja bukan bangunannya. Lebih dari organisasinya, gereja itu Anda dan saya. Tuhan tinggal dalam sini. Tubuhku adalah bait Allah, tapi itu secara personal. Tapi ada gereja secara komunal, dan ini yang kita lagi baca nih. Sesama orang percaya. Oke, yang dipenuhi Roh Kudus, yang Tuhan tinggal di dalam masing-masing kita, tapi kita belajar untuk bareng-bareng, untuk apa? Hidup dalam persekutuan. Untuk bersatu. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bicara tentang apa? Ada dua kebutuhan di situ. Roti bicara kebutuhan fisik. Artinya kita ini berkeluarga biar nggak ada yang mati kelaparan. Jadi kalau ada yang nggak punya apa-apa nggak bakal mati kelaparan di sini. Pasti akan ada yang sharing. Pertama roti bicara kebutuhan kehidupan, jasmani. Dan doa bicara kebutuhan rohani.
Ya, jadi terpenuhi itu kedua itu. Jasmani dan rohani. Maka ketakutanlah mereka semua. Kenapa sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda? Mereka takutnya bukan takut kayak takut setan, takut nggak diberkati, takut kena azab, takut masuk neraka, bukan. Bukan takut yang konyol gitu, bukan. Mereka dipenuhi dengan kayak, wow, apaan nih gitu. Ya, segitu powerfulnya keluarga rohani ini sampai kayak gitu. Sampai mujizat tuh kerap kali terjadi. Rasul-rasul ngajar, tiba-tiba ada yang tadinya sakit berdiri, wah puji Tuhan, potong dulu, bersyukur, berdoa, lanjut lagi duduk, ya duduk, kan gitu, lanjut lagi, kan gitu, kayak gitu terus. Ya berapa banyak yang pernah ikut KKR, pendetanya belum altar-call, orang yang lumpuh udah berdiri duluan. Berapa banyak yang kayak gitu, itu yang benar. Nggak usah ditunggu-tunggu, digimik-gimikin, nggak usah. Kalau mau sembuh mah sembuh aja. Nggak usah nunggu rundown kan gitu. Nah, mujizat nggak ada rundownnya kali. Hah? Nubuat nggak ada rundownnya, itu lu buat kali, lu buat-buat. Makanya ada rundownnya, nggak ada. Roh Kudus kalau kerja mau kerja, bener. Orang belum beres khotbahnya udah bertobat dan nangis sendiri. Padahal bapak-bapak. Padahal nggak ada main keyboard, kayak gini ya kan. Biasanya kalau khotbah suka diiring keyboard, biar lebih rohani kedengerannya gitu loh. Sedih gitu, gitu. Enggak, padahal belum selesai khotbahnya. Padahal pendeta lagi ngelawak, lagi ngelucu, ini bisa nangis loh. Iya lagi kan gitu, bertobat sendiri, lihat, itu Tuhan. Jadi mereka tuh bingung kenapa yang kayak gini kita belum pernah lihat. Ya, ayat 44, nah ini yang paling keren. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. This is it. Ya, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini dia. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan, bukan keinginan masing-masing. Kalau bicara keinginan kacau. Karena semua orang tuh masalahnya di keinginannya sebenarnya. Keperluannya nggak sebesar keinginannya. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Right? Itu yang bikin hidup lo ribet. Kebutuhan hidup tidak sebesar gaya hidup. Ya, maka ingat hukum fisika, gaya berbanding lurus sama tekanan. Ya kan? Kalau hidup lo rasa banyak tekanan, coba lihat, ngaca deh, jangan-jangan lo kebanyakan gaya. Karena berbanding lurus. Kebanyakan maunya, bener. Kita gak bakal nyicil tuh HP kalau kita gak banyak maunya. HP yang terakhir juga masih nyala. Bener? Baru, belum tahun lalu gantinya. Cuman tiba-tiba keluarin lagi deh tipe yang baru, kan gitu. Lihat gak? Terus aja sampai Tuhan Yesus datang. Kapan kawinnya kalau kayak gitu? Ya gak? Masing-masing berdasarkan keperluannya. Lihat, gaya hidup ini saking mind blowingnya, ya sebuah penemuan, sebuah invention yang unik, sampai coba ditiru sama pergerakan dunia namanya komunis. Ada yang tahu? Ada yang pernah curiga nggak kata komunis kok mirip communion ya? Kok mirip community ya? Dari mana? Kok komuni ya? Lihat gak dari mana? Dari kekristenan lah. Tapi apa mereka pengen ambil bunganya tapi nggak mau akarnya? Gimana bisa? Ada yang pernah coba ambil bunga? Nggak langsung akarnya, langsung dipotong bunganya di set gini, masukin di pot, pakai isi air pernah? Siapa yang pernah? Tahan berapa lama? Paling 3 hari. Habis itu mulai kering, nggak jelas. Padahal ada air loh. Yang paling benar adalah apa? Cabut sampai akarnya, dipindahin, baru ditanam lagi. Itu yang benar. Nah itu akan bertumbuh tuh. Sampai bisa punya taman sendiri, taman bunga sendirian. Gara-gara bunga itu satu di. Cuman kan gitu, komunis tuh pengen unity-nya karena buat mereka tuh menarik. Tapi nggak pengen Tuhannya, akhirnya akan selalu ada orang yang dituhankan. Kita belajar itu dari mana? Dari gereja. Ada yang dikultus individu kan? Dianggap lebih dekat sama Tuhan dibanding yang lain. Tuhan berkata kepada saya, oh ya? Nggak ada yang pernah bertanya karena dia lebih dekat, jangan nanya-nanya. Dia lebih dekat sama Tuhan. Jangan nanya-nanya, dia itu yang paling dekat sama Tuhan. Kita tuh cuma dekat sama dia, udah jangan nanya-nanya. Enggak. Akhirnya apa? Akan ada satu sosok yang diangkat jadi Tuhannya. Dan dia akan selalu jadi Tuhan yang gagal karena ujung-ujungnya dia akan pakai kekerasan untuk memaksa orang tetap bersatu. Gitu. Nggak boleh ada Tuhan, turunin itu. Foto gue yang mesti berdiri di situ. Berapa negara masih pakai ini? Ada satu negara komunis yang dulunya gede, sekarang jadi kecil, pecah terus setiap tahun ada aja negara baru, pecahan dari dia. Pecah terus. Kenapa? Karena unity nggak bisa dipaksain. Nggak bisa. Minimal kita berupaya untuk menyeragamkan, akhirnya jadi uniform, bukan unity. Minimal bajunya sama lah, kan gitu. Padahal mah hatinya lain-lain.
Iya bener, padahal nggak ada unity, cuma diseragamin aja biar kelihatan unity gitu. Enggak menolong seragam itu. Ya, tapi bisa jadi kita nggak seragaman. Ya, gayanya masing-masing, tapi hatinya bareng, visinya sama. Ya, ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Oke. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Jadi hari ini di rumah siapa, besok di rumah siapa. Fungsinya apa? Sederhana. Biar semua kebutuhan itu ketahuan. Ya nggak ada orang yang tiba-tiba kayak, oh udah jangan tempat gue lah. Kalau misalnya tempat gue kecil, sekecil apa sih tempat lo? Tetap sedatang akhir ternyata dia nggak punya rumah. Dia tidur di kardus. Ya bener. Cuma kalau di gereja kelihatannya mah parlente. Kalau ditanya apa kabar, jawabannya nggak nyambung. Apa kabar bro? Wih haleluya, puji Tuhan. Apa? Kalau ditanya apa kabar tuh baik atau enggak? Jawaban lu tuh lalit. Kayak orang ditanya udah makan belum? Jawabannya gampang, itu dia. Itu tuh lalit namanya. Pernah gak? Ya kan? Gampang tuh artinya sebenarnya gue mau, tapi gue gak enak, bener gak? Harus peka dong. Ditanya udah makan belum? Gampang. Itu tuh. Apa sih gampang? Enggak, gue gak, udah apa belum? Udah apa belum? Pilihannya cuma 2. Gak ada gampang lu bikin jawaban lu sendiri, gak ada. Tanya apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Apa? Bahaya apa enggak? Ya kan? Apalagi kalau Manado, gak kelihatan kita tuh. Manado itu harus boleh kalah nasi, gak boleh kalah aksi. Jadi biar kata bokeh gak kelihatan bokeh. Enggak. Biar kata gak punya rumah gak kelihatan gak punya rumah, enggak. Cuma kalau kayak gini tiap hari bergilir beda-beda tempat, ketahuan pasti nanti. Gila lu tidur kayak gini men. Lu tidur rumah gue deh. Asli di rumah gue kamar pembantu gue aja lebih bagus dari kayak gini. Pembantu gue baru keluar tuh kemarin, lu aja duduk sini. Gak apa bener, lebih bagus dari tempat lo. Gak manusiawi banget tempat lo tidur. Tempat tidur sana. Lu belum kerja, jadi pembantu gue gimana? Gitu. Ya udah gak apa-apa dong. Udah kayak keluarga, gak apa-apa dong. Pembantu saya itu 14 tahun dulu sama saya. Dia itu lebih temperamental dari Gamal. Bener. Gamal juga nunduk sama dia, gak berani. Ini tuh cici yang gue gak punya pembantu gue nih. Bener. Dia udah kayak anak aja tingkah lakunya, mana? Ya Ci ya. Gitu jadi. Gue aja yang paling tua segen juga sama dia. Tapi itu kan harusnya kan gitu. Tiap hari bergilir, jadi nggak ada yang nggak ketahuan kebutuhannya apa. Interesting loh. Ya. Dan apa? Makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ini aneh. Emang ada orang yang makan dengan hati yang busuk gitu maksudnya? Tinggal makan aja pakai tulus hati, itu apa sih maksudnya? Artinya apa? Nggak ada persaingan di dalam diri mereka. Nggak ada tuh kayak, oh lu pikir lu doang yang bisa keluarin bakso goreng? Gitu. Pokoknya besok di tempat kita, nggak boleh cuma bakso goreng doang. Kita keluarin yang lebih bagus. Nggak ada persaingan antar komsel di rumah-rumah, nggak ada. Pokoknya di rumah kita nggak ada, pokoknya kita mesti minjem duit sama tetangga biar bisa bikin babi guling gitu. Kayak di kondangan-kondangan gitu. Jangan mau kalah sama, ngerti nggak maksudnya? Nggak ada persaingan di antara mereka. Jadi nggak ada agenda ketika lu nyumbang sesuatu tuh nggak ada tujuannya biar lu diingat, biar lu dihormat, nggak ada. Begituan tuh nggak ada. Makan dengan tulus hati, dengan gembira, karena apa? Lihat lanjut lagi ayatnya bagus banget. 47 sambil memuji Allah. Memuji Allah karena apa? Tuhan kami bersyukur buat makan ini, makasih ya, haleluya, amin. No, memuji Allah karena satu sama lain. Ngomong gini, man gue bersyukur banget loh ketemu sama lo. Asli gue kalau gak ketemu sama lo, gue gak tahu gue di mana. I'm thank God for you. Itu maksudnya. Memuji Allah karena satu sama lain, bersyukur Tuhan jadiin kita satu keluarga. Dan ini jemaat mula-mula. Dan kita lagi pengen ke sini. Kemarin Tuhan izinin pandemi itu biar bisa di reset, biar jadi kayak gini. Karena gereja udah terlalu ngacir, terlalu nyasar. Ini kan pas pandemi kita diajarin untuk berbagi kan, dalam segala kekurangan. Kita aja juga lagi susah, tapi pas kita tahu ada yang mesti putus sekolah karena gak bisa beli HP, right? Ini kan sempat ada era di mana kalau lu gak punya HP, lu gak bisa sekolah.
Kalau dulu sekolah nggak boleh bawa HP, sekarang nggak punya HP nggak bisa sekolah. Baik. Sempat mau putus sekolah gara-gara nggak bisa beli HP, nggak bisa sekolah. Dengan keterbatasan kita patungan beliin HP. Nih, anak lu biar bisa sekolah. Hah? 4 bulan belum bayar uang sekolah. Patungan lagi, lihat, itu pandemi. Ini kan kirim paket, kirim ini, hampersan, padahal belum Natal. Hai mari berhampers. Bukan hai mari berhimpun. Karena berhimpun nggak boleh kita berhampers ya dong. Kita kirim-kirim aja. Tuh kirim tadi ada sambal roa tuh. Waduh belum makan 4 hari ya udah salah ini. Salah menu. Bisa mati lu makan sambal roa kalau belum makan 4 hari. Ini kirim ke si ibu yang ini. Ya lu mau kirimin yang lain. Kan gitu lihat. Itu kita pandemi. Gua nggak tahu lu nyadar apa enggak. Kita mengasihi dengan cara yang spesifik. Dikondisikan kayak gitu. Karena mestinya kayak gitu. Ya, nah ini yang keren. Dan mereka disukai semua orang. Ayat ini, kalau direnungin sekarang dengan sejarah yang mengatakan bahwa kekristenan itu, orang Kristen itu yang paling dibenci di seluruh dunia. Yang paling diresain, gimana caranya ada era di mana kita disukai semua orang? Is that even possible? Tapi ada era itu. Ya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Gimana cara nambahinnya? Karena mereka secara natural tertarik. Karena this kind of unity is so different. Keluarga gua aja gak kayak gini. Kok bisa nih orang-orang ini saling mengasihi sampai level yang seperti itu? Gue boleh ikut gak? Lihat. Magnetic, karena disukai semua orang. Mulai pada ikutan. Tapi gue belum Kristen, gak apa-apa kan? Iya masuk aja, gak apa-apa. Ya di gereja kami kayak gitu sekarang sistemnya. Karena kita belajar untuk mengasihi satu sama lain secara natural. Ada yang tiba-tiba, karena dia dulu pelayanan di satu gereja yang lain, di mana dia pelayanan dari terbit matahari sampai pada masuknya. Beda-beda cabang, satu hari Minggu, mental sini. Jadi dia gak punya waktu buat keluarganya, padahal papanya belum Kristen. Mamanya udah Kristen. Dan mamanya selalu berdoa, kapan ya anak punya waktu buat keluarga? Karena papanya tuh sebenarnya kayaknya kuncinya untuk bisa percaya Yesus itu dari anak ini sebenarnya. Karena saya udah berupaya sekuat tenaga saya. Tapi ini anak pertama ini loh, yang terus doain sama akhirnya apa? Tuh anak pindah gereja. Ke gereja kita yang kebaktiannya cuma 1 kali. Nah akhirnya apa? Dia punya waktu buat keluarganya. Dan ini yang terjadi. Kebaktian dulu, baru jalan-jalan. Nah, akhirnya apa? Sering kali pas kebaktian bapaknya ikut, sama mamanya udah lengkap satu keluarga tuh. Bapaknya karena bukan Kristen duduk di luar, lama-lama duduk di belakang. Pas nyanyi dong, pas khotbah keluar. Lama-lama pas khotbah masih di dalam. Lama-lama sekarang duduknya paling depan. Belum Kristen. Tapi udah sering dengar tentang Yesus, tinggal nunggu waktunya Tuhan doang. Kenapa dia secara natural tertarik? Karena ada yang berbeda di gereja yang ini. Oh ya, ada yang sangat berbeda di sini. Yang bahkan gue gak ketemu di keluarga gue. Enggak. Dan itu gereja mula-mula. Mereka disukai semua orang. Ini pertanyaan emangnya bisa? Oke, ada 2 pertanyaan yang aku habisin waktu kita di sini. Hal paling menyebalkan apa yang masih sering terjadi di mana-mana? Hal paling menyebalkan apa yang masih sering terjadi di mana-mana? Apa? Semua orang benci. Bukan cuma yang Kristen yang benci, semua orang benci di dunia. Apa? Namanya diskriminasi. Semua orang gak suka diskriminasi. Apa arti diskriminasi ini? Kita ke Yakobus 2 ayat 1-4. Karena diskriminasi juga terjadi di gereja Tuhan. Yang paling absurd adalah terjadi di gereja Tuhan, yang sempat segitu unity-nya, dan disukai semua orang, tapi akhirnya apa? Nyasar, geser parah. Dan sampai di Yakobus adalah gembala dari sebuah penggembalaan yang dia gembalain. Ya. Yakobus 2 ayat 1-4 dia bilang kayak gini, dia nasehatin jemaatnya. Guys, guys, asik. Kebaktian jam 1 banget guys. Ya. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, oke? Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka, ini dia. Iman lu itu jangan lu amalkan secara diskriminatif, nggak boleh. Ya, ini diskriminasi. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian yang indah. Udah pakai cincin kan masih gini, geter-geter. Asik, saudara.
berilah. Asik. Gimana mau beri? Ntar jadi cincin lagi ya kan. Minggu depan cincinnya nambah, perpuluhan gue tuh kan gitu, nggak jadi. Apa sih? Ya. Jika ada seorang masuk dalam kumpulanmu makan pakai cincin emas dan pakaian indah dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk dan kau menghormati orang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya silakan om, silakan. Ya, duduk di tempat sini paling depan nih. Ya, ntar lagi dikasih sarung terus dikasih bordir namanya om, pokoknya om. Ya. Ada loh gereja yang kayak gitu. Astaga, bukan cuma bangkunya udah di tag, ada namanya. Wow, namanya di bordir di bangku gereja. Semoga namanya tertulis di kitab kehidupan. Ya benar, karena bukan berarti loh nama lu dicatat di sini dicatat di sana, belum tentu. Terkenal di dunia belum tentu dikenal di sorga loh, belum tentu. Jadi hati-hati, jangan galvok. Coba lihat. Sedang kepada orang miskin itu ayat 3, kamu berkata berdiri di sana, udah jauh-jauh jangan dekat-dekat. Ketularan miskin maksud lu? Ih bener, kurang ajar banget ya. Atau duduklah di lantai udah sini, dekat tumpuan kakiku, jadi sandaran kaki. Kaulah sandaran kaki, parah, right? Bukankah ayat 4, kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Lihat, diskriminasi semua orang benci tapi bisa-bisanya ada di gereja. Ya, harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada. Jadi kalau masih ada, tebak siapa yang melestarikannya? Anda. Sambutanmu yang berbeda dengan para donatur. Itu yang bikin diskriminasi ini terus subur. Berkembang di keluarga Kristus. Gimana sih? Ya kan? Bapak ini datang, Bapak ini siapa pendetanya? Bukan. Donatur paling besar itu. Oh, silakan. Bersih-bersihin dulu. Silakan. Karpet merah kalau perlu digelar. Apa sih? Lihat gak? Siapa yang bikin? Kita. Perlakuan kita beda. Ya, sama yang gak ngasih perpuluhan. Gak usah, udah anggap aja gak ada dia. Pemungut cukai itu, anggap aja pemungut cukai. Dia udah tegur berkali-kali Pak, ditegur ya kan. Kalau ada saudara berbuat dosa, tegur 4 mata. Kalau nggak ada, 2-3 orang saksi. Kalau nggak jemaat, kalau nggak anggap aja pemungut cukai. Ini udah ditegur terus dia. Udah pemungut cukai dia, udah biarin. Pakai ayat lagi. Diskriminasi pakai ayat. Coba kita lihat 1 Samuel 22 ayat 1-2. Ada gereja yang terbentuk secara natural di goa bernama Adulam. Siapa yang pernah ngacir ke situ ngabur? Namanya Daud. Daud mau dibunuh sama Saul, raja yang insecure itu. Karena apa? Udah berkali-kali dikasih tahu bahwa Daud bakal gantiin Saul dan Saul nggak suka. Dia kabur. Ayat 1 Samuel 22 ayat 1-2. Coba kita lihat. 1 Samuel 22. Ini dia. Yakobus. 1 Samuel 22 ayat 1-2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, mereka ngapain? Nyusul. Itu bahasa Betawinya. Ya, mereka apa? Pergi mendapatkan dia ke sana. Jadi dia Daud dan keluarganya sama saudara-saudaranya ngumpul. Ya biasanya kalau udah kayak gitu terbentuklah gereja biasanya. Yang gereja selalu dimulai dari satu orang dengan visi dari Tuhan, terus keluarganya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Ya kan isinya tadi dia keluarganya lama-lama makin gede keluarganya. Tambah ada orang lain yang mau coba gabung. Kenapa? Kadang lihat ini beda banget nih keluarga nih, unik nih. Keluarga gue aja gak gini amat, lihat. Satu-satu natural, lama-lama berkembang. Lihat. Oke. Ayat 2. Berhimpunlah juga kepada Daud setiap orang yang lihat. Pertama, dalam kesukaran. Oke. Orang yang banyak masalah berarti. Berikutnya, setiap orang yang dikejar-kejar pinjol. Nah, yang kedua nih, modern banget Pak. Emang itu tukang piutang dari dulu udah ada. Ya. Jadi berkumpullah yang banyak masalah sama banyak pinjaman. Banyak utang. Berikutnya siapa yang dikumpul? Orang-orang yang sakit hati. Lihat gak? Udah mulai ngerasa relate? Maka ia menjadi pemimpin mereka.
Dan ini yang kita kenal dengan nama gereja. Orang itu kalau belum kena masalah, nggak bakal datang ke Tuhan. Jadi kalau anda berharap yang datang, kenapa sih datang orang-orang bermasalah mulu? Dah, ada di Alkitab, ini ayatnya. Kalau bingung. Dulu pertama kali saya buka komsel di rumah, dalam berapa waktu akhirnya saya protes sama Tuhan. Tuhan kenapa sih yang dikirim tuh orang-orang bermasalah, orang-orang aneh mulu. Iya benar. Dan jawaban Roh Kudus sederhana. Lah, soalnya kan lu aneh, nyambung kan sama mereka. Iya lagi kan gitu. Iya juga ya. Lu yang paling tepat untuk memimpin mereka, karena lu sama anehnya sama mereka. Makanya gue kumpulin. Ya benar. Ya. Maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan Daud. Ada kira-kira berapa orang? 400. Saudara, kalau gereja ini tiba-tiba ada 400 orang di luar ngantri dengan semua masalahnya dan hutang-hutangnya dan sakit hatinya, kira-kira boleh masuk gak? 400, bukan 4 orang. 400. Kita di sini aja udah satu orang, kita udah kelimpungan. Ini 400 baru mau masuk, kira-kira gue tanya. Ada nggak yang megang welcome home gitu? Berarti nggak ada. Langsung udah nggak usah. Tutup, kunci. Kan gitu. Kayak kurang masalah tempat ini kan gitu. Kayak kurang banyak utangnya, udah banyak nih yang. Itu problem kita. Kenapa? Karena dia datang bukan buat yang sehat, bukan buat orang baik, tapi somehow katanya kita Kristen, tapi kita nggak bertingkah kayak Yesus. Nggak ngerti, mulai nyasarnya tuh dari kapan tuh nggak ngerti gue juga. Ya kan? Nggak tahu mulai nyasar dari kapan. Tapi ini yang bisa saya ambil kesimpulan, ini observasi saya terhadap diri saya sendiri. Karena yang saya katakan ini bukan nggak melulu tentang ini juga pun, ini saya juga termasuk. Ini tentang kita. Dengan PR besar kita. Makanya nggak pernah penuh. Bener? Nggak pernah penuh. Kenapa? Karena kita nggak siap. Kalau tiba-tiba ada 400 orang di luar, emang kita mau izin masuk? Kalau masuk penuh, ya kan? Penuh masalah, penuh utang. Penuh orang-orang yang senggol bacok karena sakit hati, ya kan? Dulu gereja kami dibully, dijuluki sebagai tempat gereja yang orang-orang kepahitan. Wah, iya benar. Tapi emang iya. Tapi lu yang bikin dia kepahitan, bukan kita. Kepahitannya sama lu. Lu yang bikin dia pahit, mental ke kita. Bukan kita yang bikin dia pahit, enggak. Lu yang bikin dia pahit. Bener gak? Makanya ada lagu itu, kalau teman-teman pernah dengar lagu ini. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu. Lagu itu lahir dari situ. Dari bully orang-orang yang bilang gereja kami itu gereja orang-orang yang kepahitan. Tapi bukan kita yang bikin mereka kepahitan. Kita berupaya memulihkan hati mereka yang terluka. Karena untuk itu kita hadir. Kalau nggak buat apa? Gereja itu bukan kurang banyak, udah banyak. Tapi kurang berfungsi. Bener. Orang sering nanya sama saya dengan gebleknya, Pastor kok gak bikin gereja sih? Lah buat apaan? Kayak kurang banyak gereja. Di satu ruko aja berapa gereja? Di satu mall kita deh yang tempat kita bergereja. Berapa banyak? Kayak kurang banyak. Di Manado apa kurang banyak gereja? Kalau di Manado tuh kalau diundang kebaktian mesti hati-hati. Pastiin gerejanya bener. Karena takutnya gereja yang lain lo datang tuh gak? Karena beda 2 rumah bisa beda gereja. Jadi parkirnya jangan sampai kejauhan. Pastiin mereknya bener gerejanya. Kan kalau lucu udah masuk duduk tiba-tiba duduk sebelahnya ada yang pakai jas terus lu bingung. Terus kayak salaman, shalom, siapa ya? Saya bicara, saya juga. Kan aneh. Pasti ini gereja apa nih? Oh salah. Saking banyaknya gerejanya. Ya ada yang orang Depok. Wih Depok juga, 2 langkah kepiting gini gereja. Gereja lagi di seberangnya. Di belakangnya ada lagi.
Masih ada yang nanya kenapa gue gak bikin gereja. Menurut Ngana, udah banyak. Terlalu banyak tapi jarang yang berfungsi. Diskriminasi masih banyak bahkan di gereja sendiri. Berapa banyak yang kepahitan sama gereja karena gitu. Disampahin karena kurang rapi. Disampahin karena kurang wangi. Disampahin karena gak pernah bisa kasih perpuluhan. Tapi gak ada yang pernah nanya tuh, kenapa gak pernah ngasih perpuluhan? Nah, hidup aja susah, boleh-boleh ngasih perpuluhan. Gak ada yang pernah nanya tuh. Dan ini teman-teman yang observasi sekali lagi terhadap diri kita sendiri. Saya kepahitan sama gereja. Semua orang pernah kepahitan sama gereja. Saya juga pernah. Tapi ini observasi saya karena saya tahu gereja itu bicara tentang termasuk saya di dalamnya. Bukan tentang yang lain. Ya, kita memiliki kecenderungan untuk melakukan diskriminasi. Karena kita gagal melihat sesama manusia sebagai promise. Sebuah janji dari Tuhan. Ingat, bahkan Tuhan Yesus pernah bilang kayak gini, akan ada domba dari kandang-kandang yang lain yang akan datang. Mereka akan menjadi satu kawanan, mereka akan mendengar suaraku. Tuhan Yesus kasih tahu. Tapi kita gagal melihat itu. Ya, kita gagal melihat mereka sebagai promise, tapi gini, kita lebih memandang mereka sebagai antara dua, antara problem atau prospek. Bener gak? Jujur aja deh, bener gak? Ketika ada orang datang, kita langsung mikir itu, ini orang masalah apa nih? Atau nih membawa keuntungan apa kalau dia masuk sini? Lihat gak? Itu yang membuat ketika ada 400 orang dengan semua tadi, sakit hati, masalah, sama utang. Kita gak buka pintu. Diskriminasi terus terjadi karena itu. Kita gagal melihat manusia, sesama manusia sebagai promise. Tapi lebih ke problem atau prospek. PR bersama ya dong, PR bersama di mana-mana. Nah, kita lebih suka namanya yang kayak gitu-gitu, diskriminasi itu lebih bertumbuh subur. Sambutan-sambutan yang gak perlu kepada orang-orang yang sebenarnya beberapa dari mereka tulus memberikannya, gak pengen dipuji-puji, disebut-sebut, gak mau sebenarnya. Makanya nulisnya apa, no name, kasih sumbangannya, pas ketahuan, waduh kacau. Disambutnya berlebihan. Oh, udah datang pas ini saya parkirin, sampai diparkirin. Widih, gimana dimandiin sekalian? Kan gitu, kayak lebay banget. Makanya dia nggak pernah ngasih tahu dari siapa, dia nggak mau. Karena nggak pengen diskriminasi ini bertumbuh subur, nggak harusnya. Tapi gereja mula-mula pas yang di Kisah Rasul 5 udah mulai bermasalah kan? Ini nggak? Ada 2 pasangan, ya kan, satu keluarga jual tanah, ngakunya dikasih semua ke gereja, datangnya berdua bagi 2, ingat gak? Istrinya dulu baru suaminya. Kenapa kira-kira mesti datangnya bagi 2? Kenapa gak berdua aja gitu loh? Biar pujiannya bagi 2. Asik. Ya gak? Bagi 2 segala pujian, nah gitu. Jadi datang satu-satu, suaminya dulu. Tak. Ya gak? Lu coba bohongin Roh Kudus lo, kata gembalanya langsung nembak aja. Ya, lu kan nggak semuanya, lu bilang semua. Mau nyobain bohongin Roh Kudus, sakit jantung. Mati langsung. Tak, anak-anak youth nganggur, guys, kuburin dulu. Kuburin, ngapain? Biasa suruh beli Indomie, kenapa sih disuruh kuburin orang kan gitu. Kuburin. Jadi anak muda zaman dulu itu nggak macam-macam sama Tuhan. Karena mereka lihat kalau macam-macam sama Tuhan, mati. Iya, mereka nggak disuruh beli minuman, nggak disuruh beli makanan buat pendeta, nggak, disuruh kuburin orang. Kuburin majelis. Tingkah lakunya kayak manusia jelmaan iblis. Bohongin Tuhan. Belum lama udah beres, anak-anak youth baru balik penuh tanah gitu kan. Ngos-ngosan. Siap-siap mau kebaktian youth. Tiba-tiba datang klotak. Wah, ibu jambul datang, ibu jambul. Habis nyumbang klotak. Sengaja datangnya telat biar semuanya ngeliat gitu. Widih, silakan Bu, silakan. Ada namanya Bu? Nggak ada. Digambrengin lagi langsung, nih lagi datang satu. Suami lu baru mati tuh kan gitu. Mau coba bohongin Roh Kudus. Kaget lagi, masa kembali anak youth. Guys, sekalian gitu. Gitu. Lu bayangin di dalam diri mereka terbentuk rasa takut akan Tuhan yang sebenarnya. Jangan macam-macam sama Tuhan. Tuhan tahu hati lo. Jadi zaman itu memberi itu sangat umum. Jadi ketika ada orang yang memberinya karena nggak mau kalah, pasti ada kan? Harusnya nggak gitu. Tulus hati, nggak ada agenda di sini tuh. Ini rumah gue, ini keluarga gue. Gue nggak pernah bantuin keluarga gue untuk diagung-agungkan di keluarga gue, nggak pernah. Ya, kesejahteraannya adalah kesejahteraan saya.
Ya dong. Nah pertanyaan nomor 2, hal paling menyenangkan apa? On the other hand, tadi kan hal yang paling menyebalkan nih. Yang kedua adalah hal paling menyenangkan apa yang diharapkan selalu ada tapi sulit untuk diupayakan. Apa? Ini bahasa universal, semuanya suka. Apa? Yang paling diharapkan ada tapi jarang ada, karena sulit untuk dicapai. Apa itu? Salah nggak kalau gue bilang unity? Ya dong, di mana-mana pengen, bahkan pernikahan aja pengen bisa apa? Dari 2 menjadi jadi 1, itu aja susah. Bayangin ber-400. Berdua aja susah. Bener ya? Bayangin 400 orang kan 400 orang berbeda. Gimana caranya 400 jadi satu keluarga yang kayak gitu? Kita dalam pernikahan aja 2 jadi 1 aja setengah mati. Udah 14 tahun aja masih banyak PR-nya, bener. Masih suka kaget-kaget apa? Oh, gue baru tahu, aduh sorry Beb, baru tahu. Baru tahu mau lu udah pernah kok. Baru berdua, apa kabar 400? Pernah bayangin gak? Coba lihat, Filipi 2 ayat 2 sampai 11. Filipi 2 ayat 2 sampai 11. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, kata Rasul Paulus, ini yang paling gue rindu. Hendaklah kamu apa? Sehati, sepikir, dalam apa? Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Unity, ini yang paling gue pengen, kata Rasul Paulus. Ya. Gimana caranya? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Itu caranya, jangan egois. Nggak bisa, gimana cara unity kalau lu egois? Makanya kekristenan mengeluarkan kita dari self-centeredness kepada Christ-centeredness. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup nggak lagi hidup buat dirinya sendiri. Ya kan? That's real Christianity right there. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kita nggak melakukan segala sesuatu buat dipuji. Buat apa? Kita tuh punya, aku pernah sharing di sini, kita tuh punya potensi untuk dihormati oleh Bapa. Nggak usah gila-gila hormat sama orang. Tuhan yang akan hormatin kita. Jadi nggak usah cari puji-pujian yang sia-sia. Ya nggak? Berapa banyak orang yang kayak gitu kan pelayanan karena ada beberapa motivasi lah pelayanan, nggak mau kalah, ya kan? Banci tampil, ya. Iya benar, banci tampil. Pak saya tuh terbeban loh untuk melayani. Oh ya Bu, dalam bidang apa Bu? Saya tuh rindu memuji Tuhan. Oke, kita tes. Cereng, nggak tahu. Nadanya di sini dia nggak tahu di mana. Orangnya di situ, suaranya nggak tahu di mana. Pernah kan? Pernah nggak kayak gitu di sini? Ngambil nada, tapi nggak tahu ngambil di mana. Gue juga nggak ngerti. Sampai semuanya dipencet, tapi yang putih, hitam semua dipencet. Mana nih? Nggak ketemu. Nengok main bass. Mana nggak tahu. Main bass sampai puter-puter, settingannya stemnya diturunin. Saking nggak ketemu, ini nadanya di mana? Gitu. Keyboard di mana? Nggak bisa di stem. Oh, udah otomatis gitu. Apa dipenyok-penyokin dikit modulasi yang nyung biar pas. Ini tante ini ngambil di mana kan gitu. Waduh, sorry tante nggak bisa tante. Tapi saya rindu untuk memuji Tuhan Pak. Itu kerinduan saya. Ya, saya punya hati Pak. Ya I know, tapi jemaat punya kuping Bu. Maksudnya, yang bener aja maksudnya. Tapi apa? Padahal akhirnya apa? Pengen tampil. Pengen tampil itu aja. Karena kalau pelayanan sebenarnya di mana aja ditaruh kan nggak ada problem kan? Harusnya kan gitu. Nah kalau di tempat kami orang yang nggak rela ditempatkan di tempat-tempat tersembunyi kayak sekolah minggu, dapur, parkiran, nggak diizinin naik sini. Karena semuanya di sini kapanpun bisa turun lagi untuk nyambut tamu. Dibiasain untuk rollingnya tuh begitu. Nggak kayak ada spesialis, oh gue mah biduan, penyenyong situ penyenyong. Apa sih? Ada yang gitu, tapi nggak di kita tuh di roll terus, diputer terus, biar hatinya beres. Nggak ada yang pengen tampil tuh nggak ada. Ya nggak ada. Ku beri kemuliaan bukan curi kemuliaan. Nggak gitu lagunya. Nggak boleh. Right? Coba lihat. Sebaliknya, ini dia cara unity. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Lihat, unity requires humility. Humility artinya apa? Ketahuidirian. Bahwa saya sesama orang berdosa dapat anugerah Tuhan. Saya nggak lebih kudus dari teman saya. Saya nggak lebih layak dari teman saya. Itu doang yang bisa bikin kita tuh saling mengerti, saling ngalah, saling mendahulukan karena tahu. Gue tuh nggak lebih benar dari lu, tapi gue ditolong sama Tuhan, makanya gue nolongin lu. Gue nggak jadi hakim, lu layak ditolong apa kagak? Enggak. Orang gue aja nggak layak ditolong sama Tuhan kok, lihat. Ya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Lihat, ini kunci unity. Dan siapa kita belajar unity dari siapa? Dari Yesus ayat 5. Hendaklah kamu dalam apa? Hidupmu bersama. Dalam menjadi satu keluarga Kristus. Lihat, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, enggak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Lihat, dia pinggirin semua yang buat dia dihormatin, jadi orang biasa. That's the church. Lu bisa CEO, masuk di ruangan ini, lu jemaat. Lu bisa, nggak ada hubungan, nggak ada urusan sama apa. Kita di tempat kita dengan sengaja pakai baju yang biasa aja, karena kita nggak pengen ada pembedaan. Karena baju. Lu mau pakai rapi terserah lo, yang penting pakai baju kalau kata Pastor El. Kalau nggak pakai baju ntar datang dari RSJ kan gitu, ada yang nggak pakai baju nih. Kayaknya ada yang lepas nih kan gitu, belum minum obat mungkin. Nggak tahu itu, pokoknya pakai baju aja. Ya. Lihat, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia berarti merendahkan diri. Dan dalam keadaan sebagai manusia, kembali merendahkan dirinya lagi. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita belajar humility from Jesus himself. Ya. Ayat 9, itulah sebabnya, menarik. Allah sangat meninggikan siapa? Yesus. Dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bumi, ada di atas bumi dan ada di bawah bumi, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini terjadi gara-gara apa? Ini lagi ngomongin apa sih dari tadi? Kok jadi ngomongin Yesus? Kan lagi ngomongin tentang kita. Keluarganya, lihat gak? Sebagai keluarga Kristus kita belajar humility sama Yesus. Sehingga bisa jadi unity supaya orang-orang dimenangin. Itu maksud ayatnya. Sehingga nanti apa, semua lutut kan bertelut, semua lidah kan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Gara-gara kita kayak Yesus. Itu ayatnya. Baca gak dari tadi? Lagi ngomongin kita nih. Gue berharap kata Rasul Paulus, nih sukacita gue lu bisa pada bersatu ya. Gini kayak Yesus nih, merendahkan diri segala macam. Biar tuh orang jadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya ini gara-gara kita. How we treat each other in this family of Christ akan memenangkan banyak jiwa. Dan ingat kalimatnya, disukai semua orang. Karena everyone loves unity. Cuman satu yang gak suka unity, setan. Ya enggak? Tuhan kan suka banget itu. Makanya apa lagu ini kan? Mazmur. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Ya enggak? Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut. Nah itu lagu favorit almarhum bokap gue, karena ada janggutnya. Yang kejanggut dan jubahnya turun. Dia bilang kalau nggak ada jenggotnya itu langsung jatuh ke tanah minyaknya. Nggak bisa ke jubah, karena kalau dijanggut jadi ada, bisa ngalir gitu loh. Karena ada alurnya kan gitu. Right? Terserah deh om jenggotan gitu. Ya. Dan dia bilang sebab kesana Allah memerintahkan berkat-berkat tercurah. Saking sukanya Tuhan sama unity. Kalau kita bersatu, dia gak segan buat berkatin kita. Kenapa? Tuhan tuh papa. Ya, saya punya 3 anak laki-laki. Saya paling seneng kalau mereka tuh kompak. Percayalah, lagi gak ada apa-apa, tiba-tiba ntar gue beliin pizza, bener. Karena tumben gak pada berantem nih, kan gitu. Beli pizza yuk, kan gitu. Tumben nih, kan gitu. Lihat saking senengnya, apalagi kalau tiba-tiba ada satu nih misalnya, datang apa gitu bagus, dikasih hadiah dia lagi ulang tahun misalnya. Terus tiba-tiba dia bilang kayak, wah, ini bagus nih. Terus adanya bilang-bilang terus, oh bagus ya kok, bagus ya. Oh kamu mau, ini buat kamu aja. Ih, gue beliin lagi asli. Lihat, kenapa? Papa. Dan Tuhan tuh papa, jangan pernah lupa itu. Dan dia paling pengen, bayangin Rasul Paulus aja bilang, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ini baru rasulnya Tuhan. Tuhan sendiri apa kabar? Dia paling seneng kalau kita tuh kayak gini. Dan sampai dia anugerahkan kita Yesus untuk tunjukkan how. Begini loh caranya. Masing-masing ikutin Yesus sungguh-sungguh. Dan belajar untuk bertingkah seperti Yesus terhadap satu sama lain. Dan ini makanya Yesus bilang apa? Ingat gak? Di Taman Getsemani Yesus berdoa, ternyata ada 2 doanya. Bukan cuman kalau boleh cawani lalu daripada aku. Ternyata ada satu lagi. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23, 3 ayat terakhir. Boleh mainkan lagu sedih bro, supaya saya terdengar lebih rohani. Biar kelihatan mau habis gitu loh. Nah,
Oh Tuhan, asik. Kan? Lain kan? Lain ya? Oke. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Ini jadi masuk akal kenapa Yesus sampai berdoa buat unity. Oke? Karena apa? Satu, susah. Sampai Yesus saja berdoa. Karena ini susah. Bahkan masuk kategori mustahil. Mustahil kok. Makanya apa? Lihat sejarah, komunisme menjelaskan bahwa unity itu mustahil. Dengan kekuatan manusia. Makanya perlu siapa? Yesus sendiri. Ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, kata Yesus. Bukan buat murid-murid gua doang gua berdoa. Tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku karena pemberitaan mereka. Artinya apa dia berdoa buat siapa? Buat kita. Ini isi doanya. Ini permintaannya. Apa? Supaya mereka semua jadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa dalam aku dan aku dalam engkau. Agar mereka juga dalam kita. Tujuannya apa? Perhatiin. Supaya dunia percaya. Lihat tuh. Ada di sini. Lu pikir dunia bisa percaya gara-gara kemampuan lu berdebat? Gitu. Enggak. Dunia bisa percaya ketika lu berhenti berdebat sama sesama orang Kristen. Dan mulai mengasihi. Padahal kenal juga baru, saudara juga bukan. Tapi bisa sampai kayak gitu. Dan mereka, lu itu udah kenal udah lama ya? Kagak. Gue baru 3 kali gereja tempat ini. Hah? Baru 3 kali. Lu udah dicariin kerja. Baru 3 kali. Lu udah ditawarin pindah ke rumahnya. Hah? That's weird. Gak takut apa kalau lu nyopet kan gitu. Tuh orang. Bener gak? Ketika saya mengingat dulu ya, ketika ini rumahnya mami ya. Mami saya, mamanya istri saya membuka rumahnya untuk saya bikin komsel buat semua orang, bayangin. Yang datang ke komsel itu random, by direct message Instagram. Kalau yang datang orang jahat gimana? Pernah bayangin gak? Gue pas mikirin gila, berani banget sih mami. Terinspirasi saya. Karena saya pasti akan, aduh siapa dulu nih orang kan gitu. Dulu enggak, lu siapa aja yang datang, saya kira langsung kirim alamat, toto datang. Ya. Coba lihat ayatnya. Supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Oke? Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa dalam hidup. Ini banyak dari kita yang dengan posisi yang baik, dengan keuangan yang baik, dengan rumah tangga yang harmonis. Right? Kemuliaan yang bisa bikin dipuji orang. Keren ya rumah tangganya, asik ya, sayang-sayangan suami istri. Bisa bikin kita diberi kemuliaan. Tapi apa tujuannya Pak? Supaya mereka jadi satu. Bukan supaya anda superior dari yang lain, bukan. Ya kelebihan-kelebihan kemuliaan itu karunia Tuhan. Semua privileges, itu ternyata semua tujuannya buat jadi satu loh. Bukan buat sendiri-sendiri, saling berkibar sendiri-sendiri. Supaya mereka jadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau dalam aku. Tujuannya apa? Supaya mereka sempurna jadi satu, benar-benar bersatu. Bukan kayaknya, atau katanya, atau kelihatannya, tapi sungguh-sungguh bersatu. Tujuannya apa? Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan ini yang paling penting, bahwa engkau mengasihi mereka. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Sama seperti engkau mengasihi aku. Lihat, ini yang mesti dikerjakan sungguh-sungguh. Ini yang bikin gereja bisa disukai semua orang. Apa? Enggak ada diskriminasi. Yang adalah unity. Dan ini PR bersama, dimulai dari jangan ngegeng kalau di gereja tuh. Asli kampungan banget. Duniawi banget tuh ngegeng tuh. Tapi gini, saya setuju, enggak semua orang chemistry-nya bisa nyambung, I know. Tapi hatinya harus satu. Enggak apa-apa seleranya bisa beda-beda, enggak problem kok. Selera musik saya aneh, selera fashion saya juga aneh. Ya, tapi nggak ada orang ditolak gara-gara fashionnya di gereja. Nggak ada yang ditolak gara-gara selera musiknya di gereja. Gaya bercandanya nggak ada, harusnya nggak ada. Ya, kita belajar untuk apa tadi? No discrimination. Dan ini sekali lagi PR bersama, karena dunia itu suka unity dan mereka benci diskriminasi. Unity yang harus kita kejar.
Karena itu jadi kesaksian. Kamu akan terima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Bahkan dalam cara berkeluarga rohani. Ini yang bikin orang tuh datang satu-satu. Itu kemana cara keluarga? Ada yang suka gitu? Tiba-tiba DM, itu acara keluarga kemarin. Enggak sih, itu gereja. Nah gereja. Kok kayak keluargaan semua? Kayak deket banget kita. Mana anak ulang tahun ya, setahun ya. Datangin di gereja. Hebohnya setengah mati. Ayo, yang ulang tahun satu yang ulang tahun satu tahun anak yang heboh satu gereja kata dia. Kenapa? Keluarga. Jadi siapapun yang merayakan sesuatu, satu gereja ngerayain. Makanya di gereja sederhana ada kayak ini ya bubaran kan ada makanan tuh. Ntar tiap minggu ada tuh, ada yang ulang tahun pernikahan bawa babi 2 kilo. Gitu. Semuanya potluck tiap minggu. Gereja cuma nyediain sekitar 200 packs apapun makanannya deh. Kadang mie ayam, kadang nasi goreng. Sederhana. Tapi yang bikin mewah adalah apa? Orang-orang yang bersyukur. Ada yang bawa apa tahu? Ini gue bawa somai ini asik nih. Wah, bentar doang meleng dikit habis. Wah, telat kan gitu. Karena jumlahnya kan gak mungkin terlalu banyak. Tapi itu dia. Makin lama jadi satu culture yang baik. Dan kadang orang dari jemaat gereja sebelah kadang cuma ikut numpang makan kan gitu. Ada. Siapa dia? Gak tahu. Emang siapa tuh? Gak tahu. Ada gereja sebelah kali, udah biarin aja dia makan kan gitu. Siapa tuh minggu depan datang gereja kan. Enak, bakso babinya ada lagi gak? Ada babi lagi ntar sore. Padahal belum tentu ya, bisa jadi beda menunya. Ada yang ke gereja gara-gara nanya WC. Kan kita di mall. Jadi pas disambut, yang nyambut udah terlalu bersemangat nyamperin. Shalom, gini-gini, mau kemana? Oh nyari WC di mana ya? Oh kira mau gereja, udah pede-pede. Oh ya, WC-nya dianterin sampai WC. Ini WC-nya, ya makasih ya. Balik lagi nyambut temen. Tuh orang habis itu ke WC, orang gereja lain. Akhirnya gak balik gereja, masuk gereja kita. Sampai hari ini. Cuma gara-gara dianterin ke WC. Mana ada orang yang kayak gitu? Gak ada orang yang pernah nganterin gue ke WC baru sekali. Paling nunjukin nih belok kanan, ntar nanya tuh di sebelah situ, nanya lagi. Dianterin sampai WC. Dan ini yang bikin gereja itu disukai semua orang. Sekali lagi, ada momen loh dimana kita disukai semua orang. Dan ternyata kuncinya adalah apa? How we treat one another. Itu kuncinya. Bagaimana kita saling mengasihi dan saling bersatu. Itu yang bikin jadi magnet. Karena kita tahu dunia gak bisa dimenangin dengan cara-cara yang masif. Karena gini, zaman dulu kalau kita belajar sejarah, ada namanya PKI, komunis. Zaman itu sempat orang Indonesia itu pindah jadi Kristen. Banyak banget gara-gara itu. Akhirnya apa? Sekarang setiap ada acara ngumpul-ngumpul, pada parno. Takut kayak gitu lagi. Karena kan dianggapnya disesatkan massal. Jadi apa, gak usah mimpi menjangkau orang dunia dengan cara demikian. That's not the way we do it. We do it by loving each other well. Dan itu yang narik orang. Jadi setiap kali kalau ada yang ulang tahun di gereja diginiin. Gue boleh ikut gak? Tapi gue bukan Kristen. Gue belum pernah lo dipestain seumur hidup gue. Kita gak pernah tahu. Ada orang yang gak pernah dipeluk seumur hidupnya. Anda tahu gak? Gak tahu kan kalau gak pernah meluk. Dipeluk nangis, padahal badannya gede. Kita bingung nih orang kenapa. Apa gue tajam kali apa ya? Kan gitu. Orang kadang tajamnya kenapa gitu. Gue pikir tajam, nangis. Nangis sesengukan, gede badannya. Gue kenapa bro? Ada masalah apa? Gue belum pernah dipeluk kan seumur hidup gue. Apa sih pelukan? Ngerti ya? Buat lu kan sesuatu yang biasa. Tapi bisa jadi buat orang sesuatu yang luar biasa. Ini cuma ditanyain apa kabar, itu bukan basa-basi. Jangan jawab haleluya puji Tuhan, bukan itu yang jawabannya. Apa kabar, baik apa enggak? Kalau enggak kenapa? Apa yang bisa aku bantu? Itu dari situ. Yuk berdoa yuk. I'm overtime, I know that. Makasih Tuhan buat hari ini, bersyukur. Kami tahu PR kami masih banyak, ini PR bersama. Satu tubuh Kristus di seluruh dunia punya PR yang sama. Untuk kami belajar mengasihi dan menyadari bahwa unity ternyata punya kuasa itu. Sampai Yesus sendiri berdoa ketika dia jadi manusia untuk kami bisa bersatu sedemikian rupa. Ajar kami untuk gak punya agenda. Untuk sungguh-sungguh saling mengasihi satu sama lain.
karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Dan bantu kami memerangi diskriminasi. Dijauhkan dari kami memandang rupa ketika kami beriman kepada Yesus. Jika ini selama ini kami, ampuni kami. Kami membuat penghakiman yang jahat dalam hati kami terhadap orang lain, ampuni kami. Bantu kami melihat semua sesama manusia sebagai promise, bukan problem atau prospek. No, promise. Engkau yang berjanji, Engkau akan kirimkan jiwa-jiwa, Engkau yang berjanji. Engkau yang tarik banyak jiwa kepadamu, dan yes, this is your body, we are your church, we are open to welcome anyone home. Roh Kudus bantu kami mengerjakan PR yang sangat tidak mudah ini. Yang sebenarnya mustahil tanpa Engkau, tapi gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan gak ada yang mustahil bagi yang percaya, dan ya kami percaya. Mari kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.